Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita pagi ini adalah tafsir juz amma. Kita berada di surat Al-Fajr dan masuk ayat ke-21. Sebelum saya bacakan ayat 21 dari tafsir surat Al-Fajr, sedikit saya mengingatkan tentang pentingnya belajar tafsir. Belajar tentang Al-Quran, bukan sekedar membaca, tapi memahami, mengimani dan mengamalkan. Jadi 4 perkara: membaca lafaz-lafaznya, memahami maknanya, mengimani, kemudian mengamalkan. Dikatakan dalam hadis sahih, innalillahi ahlina finnas. Kata Rasulullah SAW, Allah itu mempunyai ahlin. Ahlin itu orang-orang pilihan. Finnas di kalangan manusia. Jadi manusia itu banyak. Ada orang-orang yang dipilih oleh Allah menjadi orang-orang pilihan. Para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Siapa mereka pilihan-pilihan Allah itu? Beliau menjawab, hum ahlul Quran wa khassatuhu. Pilihan-pilihan Allah itu adalah ahlul Quran wa khassatuhu, dan mereka adalah orang-orang khusus pilihan Allah. Orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Azza wa Jalla. Orang-orang pilihan Allah ini, kata Rasul SAW, hum ahlul Quran. Mereka itu disebut ahli Quran. Ahli Quran itu bukan hanya membaca, tapi tadi 4 perkara. Dia mempelajari, membacanya, kemudian memahami, mengimani dan mengamalkan. Seperti dalam ayat, inna anzalna hadzal kitab yatlunahu haqqa tilawatih. Kata Allah, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan mereka yatluna, membaca, haqqa tilawatihi. Membaca haqqa tilawatihi itu artinya membaca dengan sebenar-benarnya. Itu tadi 4 perkara: membaca ayat-ayatnya, lafaz-lafaznya, memahami maknanya, kemudian mengimani dan mengamalkannya. Itu yang dimaksud haqqa tilawatihi. Karena tilawah dari kata tala itu bukan bermakna baca saja, tapi bermakna mengikuti. Jadi kalau orang cuma baca, itu belum masuk ke haqqa tilawatihi. Nah, jadi ini diantara hadis tentang pentingnya belajar Al-Quran, belajar tafsir, agar menjadi orang-orang pilihan Allah dan orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Azza wa Jalla. Selanjutnya kita lanjutkan firman Allah dalam surat Al-Fajr ayat 21. Allah berfirman, kalla. Kalla ini bermakna 2. Bisa bermakna ar-rad'u, artinya sekali-kali jangan, atau sekali-kali tidak begitu, itu namanya ar-rad'u. Seperti kalla yang di atas itu ar-rad'u, artinya tidak.
Atau bermakna juga kala ini hakon, sungguh akan terjadi. Nah, tapi di sini bermakna yang pas, bermakna tidak. Kata Allah di sini, kala in idza dukkatil ardu dakkan dakka. Apabila bumi itu, ini fi'il ya, ini kata kerja, artinya goncang. Ini fa'ilnya, pelakunya. Idza dukkatil ardu dakka. Apabila bumi duka ya di sini asalnya dari kata dakka. Kalau dakka itu artinya goncang. Kalau duka digoncangkan. Menunjukkan bahwa ada bukan buminya yang berbuat, tapi ada yang berbuat selain daripada bumi. Jadi ardunya di sini objek, bukan subjeknya, bukan pelakunya. Jadi mengartikannya sekali-kali jangan begitu. Apabila bumi digoncangkan, pakai dia, kalau ini baca dakka, berarti mengartikannya apabila bumi bergoncang. Apabila bumi digoncangkan dengan tiupan sangkakala ya. Dakkan ini disebut dengan masdar mutlak ya. Karena berasal dari kata dakka yang di sini. Apabila di sini ada masdarnya, ada bentuk isimnya, pengulangan dari fiilnya ini dalam rangka penguatan. Kemudian diulang lagi di sini untuk berturut-turut. Apabila bumi itu digoncangkan dengan goncangan yang berturut-turut, waja'a rabbuka, dan telah datang Rabbmu, wal malaku, dan para malaikat soffan soffa, malaikat itu bersof-sof, ada 7 sof ya, masing-masing malaikat itu satu sof, masing-masing langit itu satu sof, sehingga ada 7 sof. Di mahsyar ini nanti mengelilingi manusia. Waji'a yauma idzin bi jahannam, dan didatangkan pada hari itu jahannam. Jahannam, khilaf, ada yang mengatakan dari bahasa Persia, asalnya di bahasa Arab kan. Berasal dari kata gahannam. Sehingga ada orang yang baca bigahannam asal katanya. Tapi kita bacanya harus seperti ini, bijahannam. Yauma idzin, pada hari itu, ketika jahannam sudah didatangkan, ditampakkan di hadapan manusia, dan jahannam ini saking besarnya diikat oleh 70.000 tali kekang. Kenapa diikat? Karena garangnya ya, kereng bahasa kita itu. Keras, buas jahannam itu, sampai oleh Allah diikat 70 kekang. 70 bukan 70.000 kekang. Masing-masing kekangnya dipegang oleh 70.000 malaikat. Saking besarnya. Besarnya malaikat itu dari telinga, ujung telinga ke pundaknya itu 100 tahun. Saking besarnya malaikat dan betapa jahanam itu besar. Dan itu memuat semua makhluk Allah yang terutama manusia dan jin. Allah mengatakan kepada Adam alaihissalam, ya Adam, lemparkan anak turunanmu ke neraka. Siapa mereka ya Allah?
dari 1000 keturunanmu itu 999 itu masukkan ke neraka. Kemudian kita tidak termasuk ke yang itu. Masuk ke yang mana? Tinggal berapa? 1. Nah, saking besarnya diikat jahanam ini 70.000 malaikat. Masing-masing ikatan dipegang 70.000 malaikat. Yauma idzin, pada hari itu yatadzakkarul insanu, manusia ingat. Wa anna lahu dzikra, hanya saja tidak ada manfaatnya lagi. Untuk apa ingat? Ingat apa yang kita lakukan, baik kemaksiatan, ketaatan, diingatkan oleh Allah. Yadhkurullahu subhanahu wa ta'ala an-nasa, maka di sini Allah subhanahu wa ta'ala di ayat 21 dan 22 ini Allah mengingatkan manusia, termasuk kita ini. Diingatkan tentang apa? Biyaumil kiamah, bahwa akan terjadi hari kiamat. Karena ini kalau lalai dalam masalah hari kiamat, orang itu lalai dengan amalannya, tidak mempersiapkan diri untuk menghadapinya, sehingga santai-santai, enak-enak, lalai. Seperti yang Allah terangkan dalam surat Al-A'raf 179, bahaya apa? Lalai. Kita lihat Al-A'raf 179. Tentang bahayanya lalai dari zikrullah, lalai dari maksud diciptakannya oleh Allah. Nah, 179. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad dzara'na", sungguh kami akan penuhi, di jahannama, kami akan penuhi jahannam itu, katsiran minal jinni wal ins, kebanyakan manusia, kebanyakan jin dan manusia. Jadi kata Al-Imam Ibnu Katsir, kebanyakan jin dan manusia itu di jahanam. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari jahanam. Tidak termasuk apa? Kebanyakan. Kata Allah, sungguh kami akan penuhi jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Kenapa itu manusia dilemparkan ke jahanam? Diterangkan di sini oleh Allah. Lahum qulubun, mereka punya hati. La yafqahuna biha, tapi tidak mau memahami ayat-ayat Allah. Tidak mau taklim, tidak mau belajar tentang agama Allah, Al-Quran, hadis. Padahal mereka sudah diberi oleh Allah alat. Artinya hati ini amanah. Untuk apa? Belajar, memahami. Di ayat ini juga jelas sekali bahwa orang memahami itu bukan di otak, tapi di mana? Di hati. Ini ayatnya jelas. Lahum qulubun, mereka punya hati, la yafqahuna biha, tidak memahami. Maka salah orang yang mengatakan berpikir itu, memahami itu di otak. Otak itu hanya sekretaris menyampaikan apa yang ditangkap oleh indera, kemudian disampaikan ke hati. Nanti hati yang ngolah dan hati yang memutuskan. Nah, mungkin kalau itu layar kayak gitu ya, otak itu. Tapi bukan memahami. Dan banyak lagi hadis yang menjelaskan bahwa memahami itu bukan di otak, tapi di hati. Kan seringnya kita lihat orang kok nggak berpikir otaknya, nggak memahami otaknya. Nah,
Walahum ayunun, mereka punya mata, la yubsiruna biha, tidak mau melihat ayat-ayat Allah, ayat kauni maupun ayat syar'i. Ayat kauni ciptaan Allah, ayat syar'i wahyu, Al-Quran dan hadis. Artinya ayat Allah yang berupa kauni ciptaan Allah itu kita nggak bisa menghindar, pasti kita melihatnya. Maksudnya jangan melihat itu hanya pandangan mata telanjang saja, tapi dengan pandangan mata hati. Karena nanti ada ayat bukan mata kepalanya yang buta, tapi mata hatinya. Walahum adhanun, mereka punya telinga, la yasma'una biha, mereka tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah. Kata Allah, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adal, bahkan lebih sesat lagi. Karena binatang ternak itu mampu mengetahui, diberi oleh Allah yang disebut insting, bisa memahami ini berbahaya dan ini tidak. Ada lubang, rupanya ada api, dia menghindar. Tapi manusia mengerti, faham bahwa maksiat itu berbahaya. Malah banyak yang berbangga-bangga, gembira, senang. Padahal dia mau dilemparkan. Dia menggendong kayu bakar sebanyak-banyaknya dengan penuh kegembiraan. Itu yang dimaksud balhum adol. Bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Siapa mereka itu? Allah mengatakan di sini, ulaika humul ghafilun. Mereka itu orang-orang yang lalai. Maka surat Al-Fajr ini ayat 21-22 ini Allah mengingatkan, menyadarkan di depan kita itu masih lama apa sudah dekat? Pak, sama masih lama apa dekat? Dekat. Allah berfirman di surat Al-Haqqah ya. Mereka menganggapnya itu jauh, orang kafir menganggap itu jauh, sementara kita orang beriman menganggap sebentar lagi. Belum lagi waktu ini sangat cepat ya. Belum lagi kata Rasul, nanti akhir zaman waktu akan dipercepat lagi. Setahun seperti sebulan, sebulan seperti seminggu, seminggu seperti sehari, sehari seperti 1 jam. Nah, idza dukatil ardu dakkan dakka, apabila bumi sudah digoncangkan dengan segoncang-goncangnya berturut-turut. Dalam riwayat ada yang mengatakan selama 40 tahun goncangnya saja. Hatta taro, sampai kamu bisa melihat bumi itu hatta la taro. Nah, hatta la taro adalahnya di sini ya. Hatta la taro, sampai kamu tidak melihat di bumi itu iwajan wala amtan, tidak melihat benjolan dan cekungan. Apa maksudnya? Rata. Dan tidak ada tanaman, tidak ada tumbuhan. Rata gitu. Sehingga kalau goncang bagaimana, mau pegangan kemana? Kayak misalnya suatu yang ada di nampan kemudian digoyang-goyang gitu. Tudakul jibalu wala bina'a. Bumi, gunung-gunung sudah diratakan. Maka tidak ada lagi bangunan-bangunan. Wala asjara, tidak ada pohon-pohonan. Tamudul ardu. Nah, maka bumi itu rata sekali. Yakunun nasu 'alaiha fi makanin wahidin. Manusia berdiri di situ di satu tempat, semua manusia pertama sampai terakhir. Kayak di nampan gitu sudah nggak ada apa-apa, nggak ada bangunan, nggak ada pohon. Ya sudah di situ nggak bisa, buminya digoyang-goyang gitu ya sudah. Yusma'uhum adai, bisa dipanggil oleh penyeru.
Wa yanfutul basar, bisa dilihat. Fi hadzal yaum, pada hari itu bisa melihat yang sana dan bisa dipanggil dengan satu suara. Kalau sekarang kan tidak bisa karena masih nyebar di seluruh dunia, masih ada yang di alam kubur. Ketika itu kata Allah, yatadzakkarul insanu, manusia itu ingat tentang dunia, tentang bagaimana dulu di dunia. Wa anna lahu dzikra. Kata Allah, untuk apa dia ingat? Yaqulu, manusia mengatakan, ya laitani qaddamtu li hayati. Aduh celakanya dengan kehidupanku dahulu. Celakanya ini menyesali tentang apa? Kelalaian. Kelalaian, apa maksudnya lalai? Tidak pandai menggunakan waktu. Karena waktu itu tempat untuk berbuat. Kemudian waktunya digunakan untuk lalai, santai, seperti nggak perlu diisi. Padahal waktu itu akan ditanya setiap nafasnya, setiap detiknya. Yang kemungkinan setiap nafas itu dua. Dalam rangka ibadah kepada Allah, dalam rangka taat kepada Allah, atau tidak, yaitu lalai. Sebagaimana tafsir, wal asri innal insana lafi husrin. Sesungguhnya manusia dalam kerugian ketika tidak bisa menggunakan. Jadi hidup itu waktu. Nah, walakin qad fanat al-awani, hanya saja sudah berlalu. Sudah fana, fana itu sudah lewat, sudah enggak ada lagi al-awanu. Awan itu tempatnya, tempat beramal, enggak bisa lagi beramal. Di situ menyesal. Yang orang terbaiknya pun menyesal, kenapa dulu tidak saya tambah. Ini orang baiknya, apalagi yang santai-santai, yang lalai-lalai seperti surat Al-A'raf tadi. Nah, dalam hadis orang terbaiknya pun menyesal, kenapa tidak saya tambah dulu. Nah, ini penyesalan di hari, kata Ali bin Abi Thalib, al-yaum yaumul amal bila hisab. Hari ini, yaitu di dunia, adalah hari beramal tanpa hisab. Wa ghadan yaumul hisab bila amal. Dan besok hisab saja enggak bisa beramal. Maka hisablah diri-diri kita sebagaimana kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, hasibu. Mari kita koreksi diri-diri kita bagaimana menggunakan waktu, memanfaatkan waktu mumpung masih ada tempatnya, yaitu di dunia masih diberi apa? Kesehatan. Nah, kenapa? Karena dunia ini berjalan cepat, meninggalkan kita, lari meninggalkan kita. Karena seperti kertas kering kebakar. Oleh para ulama disamakan, berlarinya dunia itu seperti kertas kering terbakar. Artinya kenapa kok terbakar? Karena kalau sudah terbakar itu tidak bisa balik jadi kertas lagi. Begitu dunia. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, irtahalatid dunya mudbiratan. Dunia itu berjalannya ke belakang, menjauh, meninggalkan kita. Wal akhiratu irtahalatil akhiratu mukbilatan, dan akhirat itu datang, berjalan mendekati kita. Dan jeleknya tabiat manusia itu mengejar yang menjauh, lalai dari yang datang pada dirinya. Merasa mau hidup 1000 tahun lagi. Itu kelalaian. Dan itu sifatnya orang Yahudi ketika kita baca di surat Al-Baqarah ya, awal-awal. Nah, maka di sini oleh Allah dikatakan wa anna lahu dzikra, apa lagi manfaat daripada ingat ketika tempatnya sudah enggak ada. . Nah, kemudian Ali mengingatkan
Inna ahwafa ma akhafu ithnatan. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa kalian itu dua perkara. Ittiba'ul hawa wa tulul amal. Mengikuti nafsu dan panjang angan-angan. Ittiba'ul hawa yasuddu anil haq. Mengikuti hawa nafsu itu akan menghalangi kalian dari kebenaran. Watulul amal yansal akhirah. Sementara panjang angan-angan itu melupakan akhirat. Masih panjang, masih muda. Tidak belajar, tidak ngambil pelajaran betapa orang itu bisa mati sebelum lahir. Bisa manusia itu lahir ketika lahir, mati ketika lahir. Ketika masih belum berjalan, ketika baru berjalan. Dan ada yang sudah umur 90 tahun belum mati. Nah, li'annana fid dunya, karena kita ini di dunia fi majalil amal, kata Syekh di sini. Karena di dunia ini tempat kita beramal. Fi zamanil muhmala yumkinu lil insan an yaktasiba limustaqarriha. Tempat untuk menanam, bercocok, beramal untuk menghadapi hari mustaqar, itu hari yang abadi. Kalau di dunia ini yang mustaqarnya tetap tidak goncang kayak dunia ini. Kalau dunia kan masih campur, godaannya masih tinggi. Nah, hati manusia itu selalu bergerak, yang kata Rasul seperti kider, seperti yagli bil kider, fil kider. Hati manusia itu seperti air di dalam kendi, di dalam panci, yang atas ke bawah, yang bawah ke atas. Atau dalam kata Rasul SAW seperti bulu, yang bawah ke atas, yang di Zahran libatonin, kata Rasul, yang atas ke bawah, karena kena terpaan angin paling kecil. Terus apa yang menggoyangkan hati sehingga hatinya gampang bergoyang? Tadi lagi serius, dengarkan, hilang lagi, muncul lagi. Begitu hati itu. Makanya diajarkan oleh Allah, oleh Rasulullah, minta kepada Allah apa? Kekokohan. Jangan dibuat hati ini gerak terus. Minta hati itu yang apa? Allahumma tsabbit qalbi ala dinik. Tsabbit itu artinya apa? Tetap kokoh, tidak gerak-gerak tadi. Yang bikin kalau bulu atau air, kalau bulu yang menggerakkan angin, kalau air yang menggerakkan karena api yang panas. Tapi kalau hati yang menggerakkan itu hawa nafsu. Di mana hawa nafsu? Ada pada setiap diri kita. Makanya banyak berlindung dari hawa nafsu. Kemudian minta kepada Allah agar hati ini selalu tetap kokoh dalam satu ketaatan, dalam satu kebaikan. Nah, seperti kata Al-Imam Malik bin Dinar, qulubus salihin al-qulubu yaghli. Hati itu mendidih. Mendidih itu manusia itu berpikir. Manusia itu tidak diam. Manusia selama hidup itu berpikir. Berpikirnya apa, yang dipikirkan itu apa, tergantung kondisi hati tadi. Al-qulubu yaghli, fa qulubus salihin, hatinya orang saleh, yaghli bis saleh, yaghli bit ta'ah. Kalau hatinya orang yang saleh, hati yang saleh, hati yang baik, yang dia pikir itu kebaikan-kebaikan. Dia tidak akan berhenti berpikir dan berbuat bagaimana saya menambah kebaikan-kebaikan. Bagaimana saya menambah ketaatan-ketaatan. Wa qulubul fajir, adapun hatinya orang yang fajir, orang durhaka, orang jelek, itu juga yang keluar di pikirannya enggak baik-baik, yang keluar dari pikirannya
kejelekan-kejelekan seterusnya. Nah, sampai hatinya gelap sehingga dia tidak bisa lagi membedakan al-haq wal batil. Kama qala mu'minu ali Fir'aun, seperti yang dikatakan oleh orang mukminnya ali Fir'aun. Ini ya, ada ali Fir'aun itu orang Mesir ini ya. Ada keluarga ali itu seringnya diartikan keluarga. Ada keluarga Fir'aun itu yang beriman. Walaupun kebanyakannya kafir ya. Kebanyakan kafir menuhankan Fir'aun, tapi ada yang beriman. Maka dia, orang keluarga Fir'aun yang beriman itu mengatakan, ya kaum, wahai kaum, innama hadhil hayatud dunya mata'un, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan. Wa innal akhirata, dan sesungguhnya akhirat itu hiya darul qaror, itulah negeri yang tetap. Kalau dunia ini kesenangan belaka sebentar. Mata'un yatamatta'u bihi al-insan, dunia ini kesenangan yang manusia bersenang-senang. Manusia bersenang-senang, menghabiskan usia, pikiran, tenaga, dan usianya untuk bersenang-senang di dunia. Kama yatamatta'ul musafir bimata'is safar, seperti musafir bersenang-senang dengan bekalnya. Hatta yantahi safaruhu, sampai berhenti perjalanannya, yaitu mati. Wa hakadha ad-dunya, demikianlah dunia itu. Wa tabarama yastaqbilu bima madha. Nah, maka nasib yang akan datang itu tergantung dari yang sudah lewat. Nah, kullu ma madha ka'annahu sa'atan, sementara yang sudah berlalu yaitu dunia seakan-akan itu sa'ah. Apa sa'ah? Sa'ah itu seringnya diartikan 1 jam saja, min naharin. Kan banyak ayatnya yang mengatakan berapa lama kamu hidup di dunia? Seperti sekejap saja. Walaupun perasaan kita yang sudah sepuh ya, perasaan kita ya, sudah sepuh. Kita merasa muda, merasa sebentar, belum lama hidup di dunia ini. Padahal sudah senja ya, usia senja. Matahari sudah di mana? Di atas gunung. Warnanya sudah nguning. Itu pun saya merasa kayak durung apa-apa badan ini. Belajar belum ngerti. Ka'annana al-an mahlukun. Fakadzalika yastaqbalu sawfa yamurru bina sari'an wa yamda jami'an. Maka demikianlah kita berjalan ke depan dengan sari'an, dengan sangat cepat. Kemudian habis sudah. Yamdi jami'an, semua lewat sudah, berjalan, nanti digiring ke mahsyar tadi. Wa yantahi safaru ila makanin akhir, maka akan berhenti perjalanan itu ke satu tempat. Laisa mustaqarron, tidak lagi bertinggal di muka bumi ini, buminya diganti. Nah, ilal ajdasi, ilal kuburi, nah, ke alam kubur, kemudian bangun dari alam kubur. Fa inna laisat mahalla istiqrarun, karena dunia ini bukan tempat yang istiqrar. Istiqrar itu selamanya. Sebagaimana firman Allah, alhaakum at-takatsur. Apa artinya? Telah melalaikan kalian at-takatsur,
At-takasur memperbanyak harta. Itu memperbanyak harta, kata Allah, melalaikan. Nah, tidak ada anjuran ayat maupun hadis hendaknya kalian hidup itu memperbanyak harta atau at-takasur. Tapi perbanyaklah kebaikan, keimanan, dan ketakwaan. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, hendaknya kalian senang menumpuk, sebagaimana manusia ini bersenang-senang menumpuk kekayaan harta, maka hendaknya kalian senang dengan membaca doa, Allahumma inni as'aluka qalban saliman wa lisanan shadiqan, dan seterusnya, doa yang diajarkan oleh Nabi. Nanti kalau nyari di Google itu diketik gitu. Allahumma inni as'aluka qalban saliman wa lisanan shadiqan. Karena doanya agak panjang. Karena at-takasur ini termasuk penyakit hati yang dialami oleh orang yang hatinya tidak salim. Artinya kalau orangnya salim, hatinya selamat, hatinya sehat, tidak takasur. Tidak at-takasur. Kenapa? Karena at-takasur itu melalaikan. Seperti kata Rasul, akumtu abwaban nar, pernah aku berdiri di pintu neraka. Fara'aitu aktsara ahliha, ternyata aku lihat kebanyakan penghuni neraka itu siapa? Al-fuqara wal masakin, yang tidak at-takasur. Hatta zurtumul maqabir. Sami'a A'rabi, orang A'rabi ini orang kampung. Rajulan, orang kampung mendengar seseorang yaqra'u hadhil ayah. Mendengar ayat ini. Wallahi mazairu bimukim, kata orang kampung ini. Wallahi tidaklah orang yang berziarah itu bermukim. Nah, tinggalnya sebentar. Wala budda min mafaraqati, dan pasti dia akan meninggalkan. Ini memahami ayat ini loh, hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian itu akan sibuk dengan dunia, memperbanyak dunia, sampai kamu masuk liang kubur. Nah, wa hadza istimbatun qawiyun munjayidun, dan pemahaman yang bagus. Yu'ayyiduhu al-ayatul katsira. Pemahamannya orang kampung ini didukung oleh ayat-ayat yang banyak, as-sarihah, yang jelas, fi dzalika, yang memperjelas bahwa orang sibuk dengan harta, sibuk dengan dunia itu alha. Apa alha? Melalaikan. Kaqaulihi ta'ala summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Kemudian sesungguhnya kalian setelah itu, setelah sibuk dengan dunia, kalian akan menjadi mayit. Summa innakum, kemudian sesungguhnya kalian yaumal qiyamati tub'atsun, akan dibangkitkan, ditanya, untuk apa nafas yang aku berikan dulu di dunia? Nafasnya, nafas setiap menit berapa kalian bernafas? Sekarang sudah usia berapa tahun? Setahunnya berapa bernafas? Itu ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Madarijus Salikin. Setahun kalian bernafas sekian kali. Dan itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kena nafasnya pasti, kalau tidak untuk kebaikan itu kejelekan. Maka harus dibersihkan ketika nafas-nafas jelek itu dengan banyak istighfar kepada Allah Azza wa Jalla, banyak bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa dzakara subhanahu wa ta'ala ma yakunu fi hadhil yaum. Kemudian Allah menyebutkan
Apa yang terjadi setelah manusia berdiri di Masar yang tadi tidak ada bangunan, tidak ada pohon selama 50.000 tahun dengan matahari yang panas di 1 mil di atas kepala mereka, yang air peluhnya bertingkat manusia sesuai dengan tingkat amalannya, ketakwaannya di dunia. Ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pusarnya, ada yang sampai lehernya, bahkan ada yang sampai hidungnya. Kemudian Allah turun sebagaimana firman-Nya di sini, wajah rabbuka wal malaku soffan soffa, maka datang Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan keputusan. Nah, memberi keputusan tentang nasib manusia. Mudah-mudahan kita termasuk akan dihisab ya. Dihisab karena ini termasuk namanya yaumul hisab. Orang yang diberi nanti akan didatangkan catatan amalnya, akan dikeluarkan dari tengkuknya, diprint dari masing-masing manusia dari tengkuknya catatan-catatan amalnya, kemudian terbang. Nah, ketika itu manusia super panik, sangat panik. Kenapa? Karena dia tahu kalau sampai catatan amalnya datang dari belakang atau dari kiri, celaka dia. Tapi kalau datang dari depan atau dari kanan, dia orang yang berbahagia. Amma man utiya kitabahu an yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Adapun orang yang catatan amalnya datang dari sebelah kanan, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man utiya kitabahu bisimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Aduh, sekiranya tidak datang catatan ini catatan apa? Kok semua perbuatan saya ada di sini? La yughadiru saghiratan illa ahsaha. Sekecil-kecil perbuatan saya ada di sini, terhitung di sini. Nah, ini nanti Allah Subhanahu wa taala akan diterangkan di ayat berikutnya, ayat 22 ya. Agak panjang masihan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala satu ayat ini dapat meningkatkan iman kita dan takwa kita kepada Allah, menghapus salah dan dosa, noda-noda hati. Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati-hati kita. Karena hati itu berada di tangan Allah, berada di antara jemari Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. In arada istiqomah. Kalau Allah mau, hati itu oleh Allah dijadikan hati yang istiqomah. Tapi kalau enggak, Allah akan menjadikan hati itu miring, nyimpang, celaka. Dan kita berlindung kepada Allah dari hati yang celaka. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.